Yuk mari kenali jenis-jenis APAR. APAR atau alat pemadam api ringan atau dalam bahasa Inggrisnya Fire Extinguisher merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Nah, kalau apinya sudah besar, lebih baik panggil petugas kebakaran. Alat pemadam api ringan atau APAR pada umumnya berbentuk tabung yang berisikan bahan pemadam api bertekanan tinggi dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan mudah dijangkau. Kalau berdasarkan bahan pemadam atau isi pemadam, APAR digolongkan menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama adalah alat pemadam api yang berisikan air bertekanan tinggi. APAR jenis ini umumnya digunakan untuk memadamkan api yang disebabkan oleh kebakaran golongan kelas A atau yang dikarenakan bahan padat non-logam seperti kertas, kayu, karet, dan tidak cocok untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh kebakaran kelas C dan kelas D. Kelas C yang disebabkan oleh listrik dan kelas D itu yang disebabkan oleh logam. Dan tidak cocok untuk digunakan untuk kelas B atau yang disebabkan oleh bahan cair dan bahan gas yang mudah terbakar. Jenis APAR yang kedua yaitu berisikan busa atau foam. Jadi APAR ini berisikan bahan kimia yang membentuk busa. Busa yang disemburkan keluar akan menutup bahan yang terbakar sehingga tidak ada jalan untuk masuknya oksigen. APAR jenis ini efektif memadamkan api yang ditimbulkan oleh kebakaran kelas A, yaitu yang disebabkan oleh bahan non-logam, dan kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent, dan lainnya, atau kebakaran yang diklasifikasikan ke dalam tipe B. APAR jenis busa tidak dapat memadamkan api yang disebabkan oleh listrik dan bahan logam dan tidak dapat memadamkan kebakaran pada barang berharga karena dapat merusak barang tersebut. Jenis yang ketiga adalah alat pemadam api ringan yang berisikan serbuk kimia atau dry chemical powder. Serbuk kering kimia ini merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. APAR jenis ini merupakan alat pemadam api serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Sedangkan untuk kelas D harus menggunakan dry chemical khusus untuk kelas D. Keunggulan APAR jenis ini selain pemakaiannya yang luas, juga dapat menahan radiasi panas dari serbuk partikel yang dikeluarkan. Serbuk kering kimia yang dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya kebakaran. Keunggulan lainnya, APAR jenis ini tidak menghantarkan listrik atau non-kondusif, tidak beracun atau non-toksik, dan tidak berbahaya terhadap tumbuhan, hewan, terutama manusia. Namun kekurangannya, APAR jenis dry chemical powder tidak disarankan untuk digunakan di industri karena dapat merusak atau mengotori peralatan produksi. Yang keempat adalah APAR jenis karbon dioksida, yaitu APAR yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. APAR jenis ini spesifik untuk memadamkan kebakaran kelas B dan kelas C. Bentuk media yang dikeluarkan dari selang tabung itu berupa solid snow atau ice dry. APAR jenis ini tidak akan mengotori ruangan atau alat produksi karena alat pemadam ini tidak meninggalkan residu. Kelebihan menggunakan APAR jenis ini yaitu memiliki media yang sifatnya tidak merusak, terus sangat cepat memutus rantai reaksi sehingga api dapat dengan cepat padam, terus tidak meninggalkan residu sehingga ruangan yang disemprot menggunakan APAR CO2 ini akan tetap bersih
dan mampu menurunkan suhu panas dengan cepat di ruangan yang terbakar. APAR yang berisikan bahan pemadam berupa air dan busa itu masuk ke dalam tipe basah, dan APAR yang berbahan pemadam dry chemical powder dan clean agent atau CO2 itu masuk ke dalam tipe kering.